Action. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kami ingin memasak ikan emas arsik. Nah, di sini udah ada Bang kita, Bang Natal. Nah, gimana nih Bang? Ini bumbu-bumbu yang mau kita masak untuk ikan arsik ini apa-apa aja nih Bang? Oke, baik Anan dan Nando. Di sini Abang akan menjelaskan bumbu-bumbu yang penting untuk membuat ikan mas arsik. Yang pertama yaitu satu buah jahe. Yang kedua nanti satu buah kunyit, satu buah lengkuas. Ada juga nanti beberapa siung bawang putih, bawang merah, asam gelubur, kecap, bawang batak atau bawang rambu, serai atau disebut dengan sangge-sangge. Yang kedua, ini bunga rias yang disebut dengan kencong. Ini kacang panjang. Di sini juga kita akan yang paling utama nantinya digunakan cabai. Yang berikutnya ada daun jeruk, dan yang terakhirnya atau yang paling penting nanti ada andaliman. Namun sebelum itu kita akan menggunakan kemiri. Jadi andaliman ini yang paling penting ya Bang ya, di ikan mas arsik ini nanti ya Bang ya. Jadi ini kita akan masak ikan mas arsik, teman-teman. Ikuti kami tetap. Indonesia adalah negeri rempah. Sejak ribuan tahun lalu, di masa kerajaan atau prakolonial, bangsa-bangsa dari berbagai penjuru datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nusantara pun menjadi bagian dari jalur rempah yang merupakan magnet dunia. Dari Sabang hingga Merauke, hampir seluruh daerah di Indonesia merupakan penghasil rempah. Salah satunya adalah Sumatera Utara. Ragam rempah berasal dari Sumatera: kapulaga, kayu manis, lada, pala, cengkih, dan masih banyak lagi. Jika sejak masa silam rempah-rempah ini sudah diperebutkan dunia, saat ini ada satu jenis rempah khas Sumatera Utara yang menjadi primadona, yaitu andaliman. Dulu, andaliman tidak termasuk komoditas yang diperdagangkan secara luas, karena masyarakat hanya menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga. Pada masa nenek moyang orang Batak, andaliman tidak dibudidayakan karena rempah yang satu ini merupakan tanaman liar. Kini semakin banyak orang yang tertarik dengan andaliman, masyarakat semakin gencar membudidayakannya. Tanaman andaliman banyak ditemukan di dataran tinggi Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Toba, Tanah Batak. Bentuk buah andaliman kecil bergerombol, ukurannya seperti buah lada.
Andaliman muda berwarna hijau, warna merah menandakan buahnya sudah matang. Pohon andaliman dipenuhi dengan duri di sekujur batang. Karena asalnya merupakan tanaman liar, andaliman tidak bisa tumbuh sendiri seperti halnya tanaman pertanian monokultur. Ia menjadi rasa yang mempersatukan bangsa. Aromanya bahkan telah memikat dunia. Rempah khas tanah Batak ini menjadi komoditi yang kini mulai diperhitungkan dan menjanjikan. Andaliman menjadi bagian dalam ragam rempah yang mengharumkan Nusantara, jati diri Sumatera Utara yang mengglobal. Oke, selamat siang. Jadi saya ini sudah berada di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, tepatnya di Kabupaten Samosir. Nah, di belakang saya ini, sini ada terdapat kebun andaliman ya. Bisa disorot ke apanya? Sebentar lagi kami melakukan penelitian kan. Apa sih andaliman ini kan? Dan bagaimana sih sistem perdagangannya dan pemanfaatan dari andaliman tersebut? Oke, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita akan melihat perkebunannya. Oke, di sini saya sedang bertemu dengan pemilik ya kebun ini, kebun andaliman. Untuk Bapak boleh perkenalkan nama dan Ya, kalau boleh dari Bapak siapa namanya Pak? Bapak mertua Nebahu. Oh, jadi Bapak yang punya ladang ini ya Pak? Iya. Oh, jadi kami sini melakukan penelitian kan Pak. Jadi boleh kami mengajukan beberapa pertanyaan kan Pak dalam penelitian ini. Yang pertama itu kan, apa sih andaliman ini kan? Baru yang pertama saya tanyakan itu, bagaimana pemanfaatan andaliman? Misalnya kan dalam masakan, kalau boleh tahu Pak, pemanfaatan andaliman ini, apakah dia disebut kemasakan gitu kan? Misalkan enak. Seperti masakan apa contohnya Pak? Misalnya ikan naniura. Naniura ya. Ya. Selain naniura ada kebakaran apa lagi Pak? Makanan untuk khas Batak lah, untuk misalnya ayam napi nadar. Oh, ayam napi nadar ya. Ya, Kalau untuk masakan ikan gitu, ikan boleh juga, untuk sambalnya pun bisa lebih enak. sambal ikan panggang. Ikan panggang. Oh, ikan panggang ya.
Iya. Jadi untuk yang tulang yang satu ini ya, mau nanya dulu ya kan, boleh kenalkan nama tuh kan? Oke, Bisa lihat. perkenalkan nama saya Bintara Sirait. Jadi bapak juga salah satu pemilik dari petungan ini ya, Andaliman. Bisa dikatakan seperti pekerja lah. Jadi saya ingin melakukan beberapa wawancara gitu kan pada bapak. Yaitu menurut bapak kan, bagaimana ya perdagangan Andaliman ini, khususnya di wilayah daerah Samosir inilah kan? Kalau dikatakan bicara masalah perdagangan kan bisa dikatakan kalau Andaliman ini salah satu bumbu lokal ya. Lokal di daerah Sumatera Utara lah kita bilang kalau untuk daerah perdagangan. Kalau untuk daerah perdagangan sendiri di daerah Samosir ini lah saya katakan ini bisa mencakup keseluruhan. Nah, dan untuk pemasarannya ya mungkin langsung ke pasar-pasar tradisional gitu. Yang pasti kita dapat menemukan yang namanya Andaliman ini di setiap pasar tradisional di setiap daerah. Jadi kalau teringatnya kan Pak, perdagangan Andaliman khususnya di daerah Garuga ini kan, desa di Garuga ini, apakah ada Andaliman adalah salah satu komoditi yang paling apa dalam sektor rempah-rempah gitu kan? Ya kalau dikatakan komoditi yang sangat cukup besar ya bisa dikatakan cukup besar karena kalau dibilang eksistensi dari Andaliman ini khususnya di daerah Samosir yang saya katakan sudah cukup besar. Nah, namun kalau di sini ini lebih sering disebut dengan yang namanya itiritir. Oh, itiritir ya namanya. Jadi- Sebutan daerah ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk komoditinya di daerah ini udah cukup besar dan ini menjadi salah satu bumbu yang sangat penting untuk beberapa makanan seperti yang udah dijelaskan oleh Bapak tadi seperti ikan panggang, Panggang ya. murah dan paling sering digunakan ke dalam ikan panggang lah karena ini mempunyai cita rasa yang memang lekat di lidah sama bibir. Nah, jadi kalau dikatakan komoditinya ini ya udah besar lah dan kalau kita bicara masalah harga dari Andaliman ini juga udah termasuk mahal lah katakan karena kalau untuk masyarakat di sini dalam pembelian ini biasanya per ons. Masyarakat membeli itu untuk bumbu di rumah itu per ons dan seperti Kalau harganya itu per ons kalau berapa sih? harganya mungkin bisa ditanya langsung sama Bapak yang saat ini. Kalau bicara harga Pak, satu ons Andaliman ini kira-kira dibaca dengan berapa harganya Pak satu ons? Per kilo Kalau per kilo dibilang enggak, kalau sekarang udah murah kira-kira 60.000 lah 1 kilo. Oh, udah turun itu ya Pak? Ya udah turun Kalau sebelumnya kira-kira mencapai berapa Pak? 180 ke 200. Jadi kenapa ya harganya itu bisa turun ya? Faktornya? mungkin untuk masalah stabilitas harga itu ya sama halnya dengan rempah-rempah yang lain, ketersediaan dari petani. Nah, bisa dikatakan ketika petani memasok Andaliman ini cukup besar, ya berpengaruh ke dalam harga. Yang pasti ketika pasokan barang banyak, harga bakal menurun. Nah, kenapa pada saat itu mencapai 180 per kilo, 200 per kilo ya? Mungkin pada saat itu komoditas dari Andaliman ini sangat sulit, bisa dikatakan ya pasokan dari petani itu berkurang sehingga berpengaruh ke harga. Berarti semakin banyak produksi Andaliman, semakin murah harganya. Nah, betul. Oh, dalam hukum ilmu ekonomi memang begitu ya. Jadi kalau pemasarannya ini kan perdagangan Andaliman itu sudah sampai mana kira-kira? Apakah pernah sampai luar Sumatera atau hanya di Sumatera Utara saja gitu? Kalau dibilang pemasaran dari Andaliman ini yang pasti keluar Sumatera bisa saya katakan pasti sudah ada lah. Kenapa saya katakan? Karena kalau kita sebut dengan yang namanya Andaliman, orang di luar Sumatera juga udah tahu apa itu Andaliman. Apalagi orang-orang Batak yang ada di luar Sumatera, yang pasti mereka udah kenal dan bahkan setiap ada keluarga yang balik ke Samosir itu pasti salah satu barang yang selalu dititipkan kepada orang itu. Buat tangan ya? Ya buat seperti buat tangan lah. Jadi kalau untuk pasokan ini mungkin bisa saya katakan udah keluar Sumatera. Tapi kalau untuk asalnya bisa dikatakan juga asalnya ini di Sumatera. Di Samosir lah. Jadi teringatnya kan Pak tentang Andaliman ini kan. Jadi gimana sih perawatan tanaman Andaliman ini dari mulai proses penanaman hingga tahap panen? Gitu. Oke, kalau itu mungkin ditanya langsung kepada Bapak yang satu ini. Ternyata kan Pak, gimana sih perawatan tanaman ini? Apa yang dilakukan untuk perawatan tanaman ini Pak? Dimulai dari proses penanaman hingga tahap panen gitu Pak. Cara penanaman
Nah, saya tanam dulu yang nggak ada yang jual di sana lah. Itu bibitnya ya Pak? Atau Bibitnya. Oh bibitnya. Bibitnya kurang panjang segini aja. Kan? Oh gitu Baru ya, 20 cm lah ya, ya. 20 cm. Terus kita tanam pas di hari hujan. Oh Biar cepat dia hidup, berkembang. Jadi habis itu kita rawat dia mulai dari daun. oh mulai daun. Kan kalau udah ada daunnya kita tengok ada ulannya atau apanya, baru habis itu kita semprot pakai prodiamin Oh itu nah pestisidanya. ya, atau apa namanya, Prepaton. Oh iya. Habis itu nah, kalau udah ada setahun lah itu baru kita panen. Jadi kan Pak, apa yang menandakan kalau andaliman ini sudah bisa dipanen itu? Tandanya udah, kalau boleh udah ada gininya, buahnya udah bulat. Berarti kalau sudah bulat gitu atau memang harus udah warnanya harus Buah beda gitu? warnanya harus udah merah atau ada kuning-kuningnya. Bisa dikatakan mungkin seperti ini. Ini bisa lihat kamera. Nah, ini kan ada warna merah-merahnya. Itu udah tanda Dapat dipanen katanya. masak. Jadi apa gini kan Pak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar andaliman bisa dipanen gitu? Kalau udah 1 tahun udah bisa panen, tapi ya kalau udah kita panen sampai yang 1 tahun ini, kita sebulan lagi udah bisa panen juga. Berarti kalau dalam setahun kan Pak, berapa kali panen lah itu kalau andaliman ini? Kalau setahun bisa lah kita bilang sekitar 4 bulan lah. Nah kan Pak, Dalam 1 tahun Berapa kali panen 4 kali panen lah. oh dalam. Jadi andaliman ini kan, menurut keterangan dapat dipanen dalam 1 tahun itu 4 kali. Yang dimana setelah penanaman. Jadi dalam hal apa ya, andaliman ini pemanenan yang dimana memiliki ciri-ciri kan sebelum kita bisa panen, yang dimana buah-buah dari andaliman ketika dia sudah mewarna agak merah gitu baru dapat dipanen menurut keterangan dari pemilik kebun gitu kan. Jadi ada lagi Pak yang mau saya tanyakan gini kan, selain untuk bahan makanan andaliman ini bisa digunakan untuk apa aja Pak? Selain untuk makanan gitu kan atau untuk sambal gitu? Jadi pernah saya dengar katanya andaliman ini dapat dikonsumsi untuk menghangatkan barang, apa betul itu ya Pak? Iya, bisa juga menghangatkan badan. Itu gimana cara mengkonsumsinya itu Pak, atau prosesnya kan gimana menggunakan andaliman ini supaya bisa menghangatkan barang gitu kan? Kalau dibilang penempatan dari bumbu andaliman ini, kalau untuk di daerah lokal itu pada dasarnya dan pada umumnya itu digunakan ke dalam makanan. Nah, kalaupun ada yang mengatakan bahwasannya andaliman ini dapat menghangatkan badan, betul. Ketika kita semisal mengonsumsi makanan yang mengandung bumbu andaliman ini, ya itulah mungkin bisa memberikan kehangatan kepada tubuh kita. Tapi kalau untuk di daerah sini, kalau mungkin di tempat lain kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita berbicara di tempat sini, pemanfaatan dari bumbu andaliman ini ya pada umumnya hanya ke bumbu seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan kan tentang bumbu andaliman, yang dimana bumbu andaliman ini di daerah desa Garuga, kecamatan Simonindo, khususnya di Pulau Samosir kan, Kabupaten Samosir, yang dimana ini hanya untuk bumbu saja gitu kan. Mungkin kegunaan lain dari andaliman mungkin dapat menghangatkan tubuh, cuma di daerah sini mungkin kurang dipergunakan gitu. Jadi andaliman ini adalah salah satu komoditi yang termasuk besar di daerah sini. Cumanya pada saat kolonialisme Belanda mungkin kurang terlalu masuk dalam sektor perdagangan internasional. Cumanya hanya dalam skala lokal gitu kan. Penggunaannya juga hanya dalam tempat-tempat tertentu saja gitu. Jadi sekian dulu dari hasil wawancara saya dan penelitian tentang rempah-rempah andaliman di
Desa Garuga, Kecamatan Simanindo dan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir. Jadi untuk Bapak ya, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih.